Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Sukabumi, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Pilda Apriani Permata, asal sekolah dari SDN Nangeleng 2, Kota Sukabumi. Nama saya Mita Martina dari SDN Cipelang Gede, Kota Sukabumi. Dan saya Rani Nurmayanti dari SDN Cijangkar 1, Kota Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya Bu Mita hari ini akan melakukan coaching. Iya, kemarin itu Bu Rani sempat telepon saya, katanya ada yang ingin dibicarakan, jadi saya menjawabnya hari ini, Bu. Seperti itu. Untuk itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan mendengarkan kompetensi, mendengarkan aktif, karena kebiasaan saya itu memotong orang berbicara, Ibu. Oh iya, nanti di bagian mana yang ingin Ibu ingin saya amati saat coaching berlangsung? Di bagian saat saya mendengarkan coach bercerita. Oh iya. Penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam coaching ini, Bu? Saya berharap Ibu bisa menilai saya secara objektif, Bu. Oh iya. Apa harapan dari observasi ini yang kita lakukan saat Ibu meng-coaching Ibu? Saya berharap setelah melakukan kegiatan coaching ini sebagai pendengar aktif, kemampuan saya sebagai coaching itu meningkat. Oh, seperti itu. Baiklah Bu Mita, sepertinya sudah cukup kegiatan untuk prasupervisi kali ini. Saya ingin melihat sejauh mana kemampuan Bu Mita untuk meng-coaching rekan Bu Mita tersebut. Mari. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Rani. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Oh iya, Bu Rani, kemarin Bu sempat telepon saya, katanya ada hal yang mau didiskusikan. Kira-kira tentang apa ya, Bu ya? Iya, kemarin itu saya ingin sharing dengan Bu Mita mengenai permasalahan saya di kelas. Saya memiliki dua mahasiswa yang mana mereka berdua itu belum memiliki kemampuan membaca dengan baik. Jadi kebetulan saya bisa bercerita pada saya. Kira-kira berkaitan dengan hal tersebut, apa harapan yang ingin dicapai oleh Bu Rani saat diskusi ini? Ya mudah-mudahan dengan sharing kita sekarang ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut, sehingga saya mendapatkan ide ataupun gagasan dalam memberikan treatmentnya kepada kedua anak tersebut. Memang permasalahannya seperti apa, Bu? Oh, kelihatannya Ibu bisa gitu. Iya, dua orang anak ini kan memang di kelas 4 itu seharusnya kan anak sudah mampu membaca dengan baik, dengan lancar, gitu. Bahkan mereka seharusnya sudah mampu untuk memahami teks panjang. Cuman untuk kedua siswa ini mereka membacanya itu masih seperti terbata-bata gitu. Nah, saya sudah melakukan berbagai cara, terus harus dengan cara bagaimana lagi gitu. Barangkali dengan sharing sekarang kita minta ide-ide lah. Setelah Ibu memberikan berbagai macam bimbingan gitu ya, bagaimana respon murid Ibu? Sebenarnya mereka ada keinginan, ada kemauan untuk belajar. Cuman itu ketika di sekolah biasa aktif gitu, terus ketika sama saya belajar terpisah dari murid-murid yang lain, jadi saya fokus ke belajar membaca mereka yang berdua ini.
mau mengikuti gitu. Hanya saja barangkali saya melihat kurangnya latihan membaca di rumah mereka. Jadi membaca hanya di sekolah saja sepertinya. Kalau boleh tahu mungkin ada faktor apa gitu di rumahnya, mungkin sudah diidentifikasi gitu sama ibu. Ya, menurut hasil identifikasi saya, ya, jadi mereka itu memang memiliki seperti berkebutuhan khusus. Gitu. Berkebutuhan khusus saya berbicara dengan kedua orang tuanya. Kalau untuk yang satu memang dari segi usia dia belum pas. Pas 4 itu kan seharusnya 9-10 tahun ya. Nah ini masih 8 tahun, jadi 9 tahun kurang lah, di 8 tahun lebih. Terus secara psikologis dia seperti anak itu kurang siap untuk belajar. Terus masih apa ya? Mungkin karena anak bungsu juga, jadi masih dimanja sama ibunya tadi. Apakah ibu sudah mencoba untuk cara yang lain untuk menarik perhatian siswa tersebut, misalnya dengan cara pembelajaran yang menyenangkan yang disukai siswa tersebut? Kalau untuk metode belajar, alhamdulillah ya, insya Allah menurut saya sih saya sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara berdiferensiasi. Makanya itu ketika yang lain misalnya berdiskusi atau mengerjakan soal-soal, nah untuk anak yang 2 ini karena kekurangan mereka tuh membaca, saya fokus ke membacanya gitu Bu. Terus kata saya juga kalau untuk antusias belajar di sekolah mereka antusias gitu ya, mereka senang gitu, mereka happy gitu. Cuma memang kemampuan yang dimiliki anak itu memang rendah, kemampuan membacanya itu. Baik Bu, sebetulnya saya apresiasi ya usaha ibu yang sangat luar biasa yang sudah berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Tapi mungkin di sini mereka membutuhkan waktu dalam belajar ya. Jadi bukan hanya waktu dalam belajar, mereka pun mungkin membutuhkan kasih sayang ya dia dan pengakuan dari orang tua yang baik, dari guru juga ya. Nah, kemudian kira-kira solusi apa yang sudah Bapak pikirkan untuk penyelesaian masalah ini? Iya Bapak. Bapak lanjut kita potong-potong aja di sini. Langsung solusi. Nah, kemudian kira-kira solusi apa yang sudah Ibu pikirkan untuk penyelesaian masalah ini? Saya ingin berbicara secara lebih dalam bersama kedua orang tuanya untuk melihat secara psikologisnya, dari psikologi apa, dan kalau perlu saya akan mengarahkan ataupun memberi saran kepada orang tuanya untuk menemui psikolog gitu, karena memang menurut saya kedua anak ini memiliki kebutuhan khusus ya. Jadi tapi saya juga kan harus hati-hati ya, saya tidak bisa menjudge bahwa mereka itu berkebutuhan khusus gitu ya. Di depan orang tuanya perlu waktu, perlu pembuktian, perlu pembicaraan yang lebih mendalam lagi gitu. Hanya saya itu analisis sementara saya, karena dengan berbagai metode, dengan berbagai cara sudah saya lakukan untuk menentukan kedua anak itu, sampai saya juga kebingungan harus dengan cara apa lagi gitu ya. Karena mungkin keilmuan saya berkenaan dengan psikologis anak itu kurang. Saya tadinya ingin meminta bantuan psikolog gitu untuk melihat kondisi psikologis anak tersebut seperti apa. Bagus sekali ya Bu, untuk solusinya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Ibu akan melakukannya? Rencananya saya akan memanggil kedua orang tua anak tersebut. Kita akan ngobrol, dan saya juga akan mengarahkan untuk bertemu dengan psikolog. Kalau misalkan mereka
sibuk gitu ya, mungkin saya akan membawa sendiri anak-anak ke situ. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Insya Allah minggu depan hari Senin, rencananya hari Senin saya mau memanggil kedua orang tua itu, dan kebetulan untuk yang satu sudah saya undang ke sekolah, namun belum ada waktu katanya, nggak bisa datang terus untuk yang satu yang dapat izin yang satu ini. Untuk yang satunya lagi saya intens memang berkomunikasi untuk yang satu ini, tapi karena belum ada perkembangan yang signifikan selama 1 bulan lebih saya men-treatment anak tersebut, jadi masih perkembangannya tuh mau naik 1 strip mah baru sedikit gitu ya. Jadi padahal saya biasanya ya Bu, 1 bulan anak itu ya ketika dia memang kemampuannya rata-rata standar gitu di usianya, itu akan cepat kan kemampuan belajar membaca itu. Nah ini anak ini sulit, jadi meningkatnya tuh sulit gitu. Jadi saya berpikir ini ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang salah gitu, dan atau mungkin sesuatu yang di luar kapasitas saya gitu. Baik, saya sependapat dengan Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa segera diimplementasikan, dan mudah-mudahan terlihat perubahan yang alamiah ya. Lalu semoga masalah ini juga dapat segera terselesaikan dengan baik, dan Ibu juga merasa sudah tidak khawatir lagi, nyaman juga ya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih juga atas arahan-arahannya dari Bu Yunita. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya. Ibu, terima kasih. Semoga sukses ya Bu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mendengarkan cerita Ibu Rani setelah rencana-rencana yang sudah Ibu susun. Ya, insya Allah. Yuk. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana tadi sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah Ibu. Iya, Sudah alhamdulillah selesai. ya. Menurut Ibu, bagaimana performa Ibu tadi dalam kompetensi tadi? Kalau menurut nilai saya sendiri nih Bu ya, saya rasa saya sudah melakukan coaching ini dengan baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Oh begitu ya. Izin saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Iya, tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rani sudah sesuai, tetapi Ibu masih terlihat kurang fokus Bu, seperti mengulang pertanyaan yang sudah Ibu ajukan kepada Bu Rani. Seperti Ibu menanyakan tentang faktor dan latar belakang. Ibu menanyakan pertanyaan yang sama menurut saya. Bagaimana pendapat Ibu menurut pengamatan saya tadi? Ya Bu, saya juga merasakannya Bu ya. Sebenarnya saya hari ini memang kurang fokus karena pertama jadi karena saya baru selesai kegiatan, kemudian saya lelah Bu ya, jadi kurang fit gitu ya. Namun dengan demikian saya juga melihat ada potensi-potensi yang bisa Ibu kembangkan. Seperti tadi Ibu telah menjuruskan kepada identifikasi masalah yang sesuai dengan yang Ibu Rani ajukan tadi, pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus. Lalu dari diskusi ini, apakah Ibu sudah terbayang untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach? Sudah. Saya saat seorang sedang berbicara itu mereka hanya mendengar, jadi bukan kita menjudge. Oh begitu. Tadi saya dengar Ibu sudah menyampaikan tindak lanjut dari percakapan tersebut. Kira-kira itu mau kapan dan di mana Ibu akan melakukan tindak lanjut ini? Seminggu dari sekarang Bu, saya akan kembali bertemu dengan Bu Rani untuk kembali bercerita. Begitu.
tadi setelah saya mengamati, saya sudah mencatat semua dari penilaian dalam formulir supervisi akademik. Kemudian saya akan menyampaikan kembali kepada Ibu nanti sesuai secara tertulis. Kira-kira yang terakhir pertanyaan dari saya, apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini, Bu? Alhamdulillah, sebagai saya mencoba menjadi pendengar yang baik, ya Bu, tidak membuka pembicaraan, memberikan solusi juga. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa memberikan. Terima kasih ya Bu Mita ya.